Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sowan nyuwun berkah kagem kawula, kagem kanca-kanca sekolah minggu lan ugi tiyang sepuh saha guru sekolah minggu. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu bahagia. Nah, hari ini di sekolah minggu online hari ini Kak Titin ditemani oleh Kak Frankie sebagai pemusik. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, kita mau awali dengan doa. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu sepanjang hari ini Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu online kami Tuhan. Berkati dan sertai dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Segala doa ini Tuhan kami serahkan hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, beraktivitas, kita mau pujikan lagu nih Kak. Kira-kira lagu apa ya? Lagu apa ya? Nah, daripada kita penasaran, yuk kita bernyanyi bersama teman-teman kita. Mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau pujikan kembali lagu bersama teman-teman kita. Bagi kaki
4-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dulas. Sebelumnya kita mau mengingat-ingat dulu tentang perjalanan bangsa Israel ya adik-adik. Mulai dulu dari dipimpin oleh Musa dan sekarang dipimpin cerita minggu lalu oleh Yosua. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel ada banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel. Misalnya apa? Adik-adik tentu ingatkan cerita tentang terbelahnya Laut Teberau. Di situ mereka kebingungan, tetapi Tuhan membelah laut tersebut dan akhirnya mereka bisa lewat. Kemudian ada lagi ketika mereka di padang gurun, mereka kesusahan makanan, tetapi Tuhan memberikan mana dan juga burung puyuh. Itu juga merupakan mujizat. Ada banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel. Dan terkadang mujizat-mujizat itu tidak masuk akal. Nah, tetapi lama-kelamaan bangsa Israel mereka memahami bahwa Allah selalu menyertai mereka. Meskipun kadang-kadang perintah-perintahnya itu tidak masuk akal, tetapi bangsa Israel akhirnya paham bahwa segala perintah-perintah Tuhan itu demi kebaikan bangsa Israel sendiri. Nah, cerita kita pada hari ini tentang runtuhnya tembok Yeriko. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, mereka akan memasuki kota Yeriko. Tetapi kota Yeriko ini sangat sulit untuk dimasuki karena orang-orangnya besar-besar, kemudian temboknya itu sangat tinggi dan tebal. Bahkan saking tebalnya tembok itu, sampai-sampai di atas tembok itu bisa didirikan rumah. Mereka tidak tahu caranya bagaimana bisa melewati kota Yeriko itu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa selama 6 hari, orang-orang Israel harus memutari tembok Yeriko sebanyak 1 kali, beserta dengan tabut perjanjian dan juga meniup sangkakala. Kemudian pada hari yang ke-7, bangsa Israel harus memutari tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Kemudian meniup sangkakala dan mereka harus bersorak-sorak dengan suara nyaring. Maka nantinya tembok Yeriko akan runtuh. Nah, adik-adik coba sekarang dibayangkan. Mau merebut kota, mau mengalahkan kota Yeriko, tetapi kok perintahnya aneh sekali. Mau berperang, mengapa tidak membawa pedang, tidak membawa panah mungkin? Kenapa perintah Tuhan ini sangat tidak masuk akal? Tetapi bangsa Israel paham, mereka tidak mempertanyakan perintah Tuhan, mereka mengikuti perintah Tuhan. Kemudian Yosua berkata kepada orang-orang Israel. Mereka berkata bahwa harus menuruti perintah Tuhan. Maka orang-orang Israel mereka mengiyakan perintah Tuhan itu tanpa banyak bertanya. Seperti ada di gambar ini, Yosua sedang berkata kepada orang-orang Israel bahwa mereka harus menuruti perintah Tuhan itu. Akhirnya bangsa Israel mengingat lagi perjalanan mereka dan
Mereka percaya bahwa perintah Tuhan ini walaupun tidak masuk akal, tetapi harus mereka turuti karena demi kebaikan mereka juga. Dan akhirnya mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pada hari yang pertama, mereka berbaris bagian depan, para prajurit, kemudian tabut perjanjian, dan juga orang-orang yang membawa sangkakala, dan kemudian ada barisan penutup di belakang sendiri. Pada hari yang pertama mereka memutari kota Yeriko itu, tembok Yeriko itu, sebanyak 1 kali. Tapi mereka melakukannya secara diam-diam, tidak bersuara sama sekali. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Kemudian pada hari yang ketujuh, mereka memutari tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu para imam membunyikan sangkakala. Dan kemudian mereka bersorak-sorak dengan suara yang nyaring. Dan terjadi mujizat yang luar biasa. Ternyata tembok Yeriko bisa runtuh. Nah adik-adik, betapa ketika kita mengikuti perintah Tuhan, seperti bangsa Israel ini, akhirnya mujizat terjadi. Akhirnya tembok Yeriko bisa diruntuhkan. Dan juga bangsa Israel akhirnya bisa merebut kota Yeriko. Mereka akhirnya bisa lewat kota Yeriko. Nah adik-adik, hari ini kita belajar untuk mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti semua perintah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat dengan perintah Tuhan. Walaupun kita kadang tidak mengerti dengan perintah tersebut, kadang-kadang kok harus seperti ini, kok harus seperti itu. Kita harus belajar dari bangsa Israel hari ini. Melihat segala kuasa Tuhan di dalam kehidupan, kita harus mempercayai bahwa semua perintah Tuhan, apapun firman Tuhan, harus kita taati karena semua itu demi kebaikan kita juga. Hari ini kita belajar itu adik-adik. Selamat laksanakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas kuasa setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah sebelum itu kita mau beraktivitas yang akan dipandu oleh Kak Tanti. Halo adik-adik, shalom. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga sehat, tetap ceria, dan tetap semangat. Ya, hari ini kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kak Dulas. Saatnya kita aktivitas. Kira-kira apa ya yang ada di aktivitas kita pada hari ini? Apakah kita akan membuat sesuatu? Atau ada yang lain? Ya, hari ini Kak Tanti akan mengadakan mini quiz. Beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh adik-adik dengan mengetikkan jawabannya di kolom komentar di bawah ini atau mengirimkannya lewat WA ke kami. Ya, nanti kami akan lihat jawabannya yang benar dan tepat dan tentunya cepat akan mendapatkan sesuatu dari kami. Adik-adik sudah siap? Ya, adik-adik boleh siapkan dulu kertas, ballpoint atau pensil untuk menulis pertanyaannya maupun jawabannya. Kak Tanti tunggu ya. Oke, sudah siap semua? Ya, nanti akan ada 5 pertanyaan
berkaitan dengan cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Dulas maupun yang ada di sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mulai ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tema yang ada di dalam sekolah minggu kita hari ini? Ya, tema apakah yang ada di sekolah minggu kita pada hari ini? Lalu yang kedua, dari manakah pembacaan Alkitab kita pada hari ini? Dari manakah pembacaan Alkitab kita pada hari ini? Sudah, kita lanjut ke nomor yang ketiga ya. Siapakah tokoh yang diceritakan dalam kisah Alkitab yang kita dengar hari ini? Siapakah tokoh yang diceritakan dalam kisah Alkitab yang kita dengar hari ini? Selanjutnya, yang keempat, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dalam cerita yang tadi sudah kita dengar? Sudah, Adik? Kalau sudah, ini soal yang terakhir. Soal yang terakhir, sebutkan 4 lagu pendukung yang kita nyanyikan bersama-sama dalam sekolah minggu kita hari ini. Sebutkan 4 lagu pendukung yang sudah kita nyanyikan bersama-sama pada sekolah minggu kita hari ini. Sudah ketemu belum jawabannya, adik-adik? Kalau sudah, segera kirimkan jawabannya ya. Kak Tanti tunggu sampai besok Senin paling lambat, sebelum nanti kita cek bersama-sama. Oke? Kak Tanti tunggu ya jawabannya. Ya, dengan firman kita pada hari ini kita tetap diingatkan bahwa kita harus menaati perintah Tuhan. Tentunya dengan iman yang kita percaya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang ya adik-adik. Tetap sehat, tetap makan makanan yang bergizi, dan tetap semangat. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kalian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka,
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah melakukan aktivitas. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu online ini dengan berdoa. Sebelum itu, Kak Titin dan Kak Frankie mau mengingatkan adik-adik semua untuk mempersembahkan melalui celengan yang ada di rumah adik-adik semua. Bukan begitu, Kak? Jangan lupa ya. Oke, nah kita mau berdoa dulu nih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah sertai kami semua dalam mendengarkan firman-Mu dan memujikan nama-Mu di acara sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Berkati dan sertai kami senantiasa agar kami tetap sehat, kuat dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Tuhan, doa ini kami serahkan hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sebelum kita tutup, kita mau ngingetin adik-adik ini tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara apa, Kak? Kita mau mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga jarak, Ya, pakai masker, benar sekali. Cuci tangan. Terus dan apa, Kak? makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa bahagia ya adik-adik ya. Nah, cukup sekian sekolah minggu online pada hari ini. Sampai jumpa lagi sekolah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.